Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kemurahan Tuhan yang luar biasa buat saya pribadi terutama. Kemarin sore rasanya ngeruweges kayak sakit Bapak Ibu. Kalau saya sekarang boleh berdiri di tempat ini sungguh semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Ayo yang di luar cepetan masuk. Nanti kalau kapalnya sudah ketutup nggak bisa dibuka loh. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita undang kuasa Tuhan supaya memimpin ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Marilah Tuhan pimpin saya. Ku tak
Saudara Ria pimpin doa pembukaan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam yang gelap hingga pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk kami boleh mengagungkan nama Engkau. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami yang hadir terkhusus bagi pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian saat pagi hari ini baik dalam WL, singer, baik musik Tuhan, pelayanan-pelayanan yang lain Tuhan. Kiranya Kau mengurapi dan hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan urapi. Kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya dan biarlah Roh-Mu saja yang boleh berotoritas dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Seperti pujian yang kita naikkan, dalam dunia penuh susah, tapi di dunia kita hanya sementara, kita punya tempat yang sangat istimewa, yaitu sana surga yang mulia. Mari kita pujikan sana surga yang mulia. Sana surga yang mulia.
bahwa terusan seperti ini saya ngetes suara saya Bapak Ibu. Ngetes mbok-mbok semua ini nafasnya sik dawa ternyata Bapak Ibu ya. Sekarang kami persilahkan kor kaum wanita grup Marta maju ke depan.
Kita akan jalankan ibadah kolektor yang pertama. Kita pujikan pujilahu selalu. Sekian, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau menerima firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita pujikan refnya ini. Yesus Tuhan dengar doa. Dengar doaku.
Bapa kami yang di surga, inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Jangan kau lewati kami, berikan kami berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih terbukti pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati ibadah kami, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu dengan baik. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menjagai kehidupan kami, Engkau yang sudah menyembuhkan sakit kami, Engkau yang sudah memberkati kami sehingga kami boleh ada hingga pagi hari ini. Sebentar kami mau menerima firman-Mu Tuhan, berkati jalannya ibadah firman-Mu pada siang ini. Biarlah Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua jemaat-Mu yang datang pada pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pertengahan hingga akhirnya, biar Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin dan menguasai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Apapun kondisi kita ya saudara, bersyukur masih bisa bergerak, berjalan dengan baik, dan bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya setiap apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Kembali kita mau belajar kebenaran firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayatnya yang kedua. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, jangan meremehkan firman Tuhan. Amin saudara. Jangan meremehkan firman Tuhan. Peristiwa ini terjadi ketika orang Israel di Samaria sedang dikepung oleh tentara Aram. Bapak Ibu Saudara bisa lihat pasalnya yang ke-6. Di situ mulai menjelaskan dari ayatnya yang ke-24. Bangsa Israel yang ada di Samaria, mereka dikepung oleh tentara Aram. Akhirnya apa saudara? Pengepungan yang berlangsung, yang terjadi membuat orang Israel ini tidak bisa masuk keluar kota dengan bebas. Mereka terkurung di dalam kota. Pintu gerbang kota ditutup rapat supaya
tentara Aram ini tidak bisa masuk ke dalamnya dan berperang melawan mereka. Yang terjadi apa saudara? Persediaan makanan habis dan menyebabkan kelaparan yang sangat parah di dalam kota. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan menjadi begitu sulit sehingga manusia tidak melihat adanya jalan keluar. Bahkan di dalam pasalnya yang ke-6 ayat 25 saya baca, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Saudara, begitu hebatnya kelaparan yang terjadi dan dikatakan 1 kepala keledai berharga 80 sikal perak. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitab bagian belakang ya setelah kitab Wahyu, di situ ada kamus Saudara. Ada kamus Alkitab, 1 sikal itu sama dengan 11,4 gram. Ya sedikit kita menghitung pagi ini. Kalau 1 sikal itu 11,4 gram, 80 sikal itu 912 gram. Jadi 1 kepala keledai berharga 912 gram perak. Kita bayangkan saudara, 1 kepala keledai ini bisa dimakan oleh berapa banyak orang? Bisa dimakan oleh berapa banyak keluarga? Apakah bisa dimakan dalam waktu 1 minggu? Mustahil saudara. Untuk 1 kali makan saja, kalau dalam 1 rumah tangga ada 4-5 orang di dalamnya, bisa jadi itu kurang saudara. Nah, saya pelajari sedikit ya biar kita lebih paham. Kalau dikonversi ke rupiah saat ini saudara, saya hitung-hitung misalnya harga perak saat ini dan dikalikan 912 gram perak. Itu kurang lebih 32 juta saudara. Bisa dibayangkan angka yang begitu tinggi. Nilai kepala keledai itu sangat mahal. Tidak bisa kita bandingkan dengan rupiah, tidak saudara. Tetapi hanya merupakan sebuah gambaran supaya kita punya pemahaman. Ternyata sebegitu mahalnya makanan pada waktu itu. Intinya saudara, kelaparan begitu hebat yang terjadi saat Raja Aram mengepung Samaria. Bahkan ayat 26 yang sudah kita baca tadi dikatakan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Maaf kata ya saudara, kotoran merpati saja ada harganya. Keadaan begitu buruk yang dialami oleh bangsa Israel yang ada di Samaria. Dan kita lihat saudara yang lebih mengerikan di dalam ayatnya yang ke-28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Lihat saudara, situasi yang begitu sulit, kelaparan yang hebat
melanda bangsa Israel di Samaria. Bahkan orang tua pun rela memakan anaknya sendiri. Gak punya makanan untuk dimakan. Yang perempuan satu berkata, anakku yang kita masak hari ini, besok anakmu. Ngeri gak saudara? Hanya untuk memuaskan rasa lapar. Persediaan makanan sudah gak punya. Membunuh anak untuk dimakan cuma bisa tersedia untuk 1 hari saja. Untuk hari besoknya anak yang lain. Dan perkara itu disampaikan kepada raja. Ketika raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Susah, sulit, rakyat menjerit, rakyat berteriak. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang sukar. Dan terjadilah di dalam pasalnya yang ke-7. Bisa digoyang kabelnya, tambah gelap. Pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Saudara, saya sudah memberikan sedikit penjelasan tentang kondisi keadaan bangsa Israel di Samaria. Di tengah-tengah kelaparan yang hebat, di tengah-tengah kondisi yang sulit, Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal. Cuma 1 sikal saja saudara. Yang sedang terjadi 1 kepala keledai harganya 80 sikal. Tetapi Elisa katakan besok tepung yang terbaik harganya hanya 1 sikal saja. Tidak mahal lagi saudara. Bisa untuk diperoleh oleh rakyat. Bahkan 2 sukat jelai berharga sesikal. Artinya apa saudara? Tuhan menyatakan melalui Nabi Elisa bahwa keadaan yang buruk, keadaan yang sulit, yang sedang mereka alami besok akan berubah. Kelaparan itu akan berakhir. Apa yang saat itu mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan bangsa Israel. Dan kita lihat ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ini perwira ajudan raja, raja Israel. Sekalipun orang Israel ini suka melakukan dosa di hadapan Tuhan, tapi mereka ini tahu tentang Tuhan. Mereka paham tentang Allah. Mereka tahu tentang firman Tuhan. Tetapi perwira ini yang menjadi ajudannya raja, dia gak percaya saudara. Dia gak yakin firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Elisa bukan mengatakan sesuai isi pikirannya atau sesuai perkiraannya, tidak saudara. Tetapi yang disampaikan adalah firman Tuhan. Makanya beberapa kali dikatakan dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, ini loh firman Tuhan. Ini loh isinya firman Tuhan. Besok keadaan akan berubah.
Ajudan ini berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa akan hal itu mungkin terjadi? Tidak percaya, bahkan mengucapkan sebuah kalimat yang bisa dikatakan meremehkan kuasa firman Allah. Dia katakan, saudara, jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika perwira ini tidak percaya, bahkan dia mengucapkan perkataan yang meremehkan firman Tuhan, sesungguhnya ada konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Ya, kita melihat betul perwira ini memiliki kedudukan yang penting dalam lingkungan kerajaan. Bukan hanya bertugas sebagai perwira, tetapi dia punya jabatan yang lebih dekat dengan raja, yaitu dia jadi ajudan raja. Dan perwira ini terbiasa melihat persoalan dari sudut pandang yang realistis, dari sudut pandang manusia. Perwira ini tahu kalau ada masalah yang terjadi dalam kerajaan yang bersangkut paut dengan masyarakat, itu harus diselesaikan dengan logika, bukan dengan firman Tuhan. Kalau ada musuh yang menyerang, harus diselesaikan dengan cara apa, saudara? Dengan cara berperang. Itu menurut perwira ini, menurut ajudan raja ini. Karena pengalaman hidupnya. Jadi dia tidak yakin terhadap firman Allah yang diucapkan oleh Nabi Elisa. Karena dia merasa itu enggak mungkin. Kita sudah terkepung, kita harus menyerang. Sekalipun Tuhan yang membuat tingkap-tingkap langit, hal yang disampaikan Elisa itu tidak akan terjadi, diremehkan, saudara. Kalau hanya sekedar tidak mempercayai, perwira ini akan berdiam diri saja. Tetapi dia mengucapkan sebuah kalimat yang memiliki konsekuensi yang tidak baik yang akan ia terima. Dan selanjutnya, saudara, karena jabatan yang dimiliki, karena pengalaman, karena kebisaannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam lingkungan kerajaan dan rakyat, maka dari itu ia tidak yakin akan firman Allah. Tidak mungkin terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Wong sekarang aja harga satu kepala keledai itu muahal. Harga kotoran merpati saja sekian. Gak mungkin itu terjadi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang sikap, perkataan, cara berpikir seperti perwira yang adalah ajudan raja ini kerap kali terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sulit untuk percaya, sulit untuk yakin. Bahkan ada orang-orang Kristen yang meremehkan apa yang menjadi firman Tuhan ketika firman itu disampaikan. Kenapa, saudara? Karena merasa kenyataan hidup yang begitu sulit yang sedang mereka alami. Gelap ya. Kenyataan hidup yang dihadapi begitu sulit.
Sehingga terkadang saya dan saudara sebagai anak Tuhan, kita berkata percuma percaya Tuhan. Keadaan saya sudah seperti ini kok, keadaan saya sudah enggak karu-karuan, tidak mungkin berubah, tidak mungkin jadi baik, tidak mungkin Tuhan tolong. Padahal firman Tuhan katakan Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tetapi karena fakta yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kita melihat ini loh yang sedang terjadi dalam hidupku. Persoalan hidup yang begitu rumit, begitu sulit. Saat Tuhan katakan percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong kamu, Tuhan pasti tolong kita. Tetapi terkadang dan seringkali saudara, kita meragukan. Ada yang meremehkan apa yang menjadi firman dari Tuhan. Dan selanjutnya saudara, kadang memiliki sikap merasa lebih tahu karena berpikir punya pendidikan yang tinggi, punya pengetahuan yang luas, yang tinggi. Ketika firman Tuhan berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, kita langsung menolaknya. Karena apa saudara? Karena merasa pemahaman kita itu lebih masuk akal. Kita mengolah firman Allah dengan logika kita. Tuhan katakan setia beribadah. Ayo beribadah, pentingnya beribadah. Terkadang saya dan saudara berkata, yang penting saya percaya kepada Tuhan. Gak apa-apa, gak sering-sering beribadah. Tuhan tahu kok kesibukan saya. Saya sibuk kerja, saya sibuk sekolah. Saya sibuk aktivitas yang lain. Toh hari Minggu itu di kalender hari libur. Harinya istirahat. Gak usah ke gereja. Atau ada yang berkata online saja bisa kok. Bisa memang saudara. Tapi apakah ketika kita beribadah online kita benar-benar bisa kusyuk. Bisa benar-benar merasakan hadirat Allah. Bisa benar-benar fokus. Pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas. Kadang bisa menolak apa yang menjadi perkataan dari firman Allah. Dan yang selanjutnya saudara, meremehkan firman karena yang menyampaikannya bukan orang yang dianggap hebat. Ini banyak kali terjadi saudara. Ada orang-orang yang tidak mau perhatikan, bahkan ada yang tidak mau menganggap. Bahkan ada yang meremehkan ketika firman Tuhan itu disampaikan. Kenapa? Karena yang berkhotbah itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang masih muda. Atau mungkin kita berpikir itu dari perintisan. Itu hamba Tuhan perintisan, itu hamba Tuhan gak kaya raya. Hamba Tuhan yang berkhotbah itu gak terkenal. Bisa menerima firman Tuhan ketika hamba Tuhan yang luar biasa yang menyampaikannya. Apalagi ketika hamba Tuhan yang sederhana, yang biasa-biasa saja khotbah tentang dosa. Wah, bisa dengan mudah menentang, bahkan meremehkan setiap perkataan demi perkataan yang disampaikan. Apalagi ketika posisi jemaat, anak Tuhan, dia punya jabatan, dia punya kedudukan, merasa punya power, merasa hebat, sehingga merasa lebih tahu daripada Tuhan. Sama ya seperti ajudan raja ini. Elisa ini hanya nabi yang biasa-biasa saja. Bukan nabi yang sudah terkenal begitu luar biasa. Mengadakan hal-hal yang begitu spektakuler. Mengadakan mujizat demi mujizat sehingga punya banyak pengikut.
Jadi ajudan ini berkata, gak mungkin hal itu terjadi. Sekalipun yang kamu katakan itu firman Tuhan. Gak yakin, gak percaya, meremehkan. Demikian juga dengan manusia. Mengandalkan latar belakang yang dimiliki. Bahkan kita merasa kita lebih tahu apa yang mungkin terjadi dan apa yang tidak mungkin terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jabatan kita boleh tinggi, kedudukan saya dan saudara boleh tinggi. Gelar saya dan saudara secara akademik boleh banyak. Sebelum nama, depannya sudah ada gelar, baru nama, belakangnya ada gelar, gelar lagi, gak apa-apa, boleh. Dalam pekerjaan punya kedudukan, punya power, kita hebat, kita kuat, dan lain sebagainya saudara. Tapi jangan sampai posisi yang saya dan saudara miliki membuat kita meremehkan firman Tuhan. Amin. Membuat kita meremehkan pribadi-pribadi, orang-orang yang sedang menyampaikan firman Allah. Belajar tangkap isi firman Allah itu. Mungkin hanya satu kata, mungkin hanya satu kalimat, mungkin hanya 10% yang dapat kita tangkap dengan daya ingat kita. Gak apa-apa saudara, tapi kita aminkan bahwa semua itu terjadi karena itu adalah perkataan Tuhan. Amin saudara. Posisi saya dan saudara tidak membuat kita lebih berkuasa dari Tuhan. Posisi perwira ini sebagai ajudan raja tidak membuat dia lebih hebat dari Tuhan. Mari tangkap firman Allah, terima firman Allah. Ketika kita dapatkan pesan firman Allah melalui ibadah secara komunal, melalui kita membaca kebenaran firman Allah secara pribadi. Atau kita lihat di media sosial atau dimanapun saudara. Pegang, yakin akan firman Allah. Jangan hanya pilih-pilih yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan hati itu yang saya terima. Kalau yang tidak menyenangkan telinga, yang tidak menyenangkan hati saya tolak, saya remehkan. Apalagi pendeta itu yang khotbah, bulet saja. Gak mungkin terjadi, ngomongnya aja bulet kok. Tuhan membela firman Allah yang disampaikan. Amin saudara. Tuhan yang membela. Dan selanjutnya saudara, akibat dari meremehkan firman Allah. Kita lihat 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Saya baca ayat 16 saudara. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarat tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Sampai di situ dulu saudara. Jadi saudara, ketika Tuhan yang membuat orang Aram ini lari meninggalkan perkemahan. Jadi bukan orang Israel yang keluar berperang, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan.
Kalau saudara bisa pelajari di rumah dalam pasalnya yang ke-7 ini, Tuhan buat orang Aram ini lari meninggalkan perkemahan. Mereka mendengar bahwa dan mengira bahwa orang Israel ini sudah bersekutu dengan bangsa yang lain dan akan maju berperang dengan mereka. Mereka ketakutan. Akhirnya mereka kabur, saudara. Perkemahannya ditinggalkan, Samaria tidak dikepung lagi. Mereka lari meninggalkan segala sesuatu milik kepunyaannya yang ada di perkemahan. Di perkemahan itu ada begitu banyak makanan, saudara. Dan akhirnya ketika ada orang-orang kusta, mereka menyeberang ke tempat perkemahan orang Aram. Mereka lihat ternyata orang Aram ini sudah tidak ada di perkemahan. Ini sebuah kabar baik. Dan mereka datang sampaikan. Dan kabar itu sampai kepada raja serta kepada rakyat yang ada di kota tersebut. Akhirnya apa, saudara? Karena posisi kelaparan, posisi yang sulit, ketika dengar di perkemahan orang Aram itu banyak makanan. Wah, orang-orang gak ada kontrolnya, saudara. Lepas kendali, semua lari. Sebisa mungkin, secepat mungkin, semampu mungkin untuk bisa menjarah, untuk bisa mengambil bahan-bahan makanan yang ada di perkemahan orang Aram. Dan yang terjadi, saudara, raja menugaskan perwira ini untuk menjaga pintu gerbang kota. Tadi saya katakan karena rakyat gak terkendali, akhirnya perwira ini apa, saudara? Mati terinjak-injak oleh rakyat. Mati, saudara. Dia katakan di awal gak mungkin firman Tuhan yang dikatakan Elisa itu terjadi. Tetapi pada kenyataannya apa, saudara? Hal itu terjadi. Hal itu tergenapi. Apakah perwira ini tidak melihat kenyataan yang sudah berubah? Lihat, saudara. Ketika orang kusta datang bawa pesan, ketika rakyat mendengar pesan itu, dia lihat rakyat keluar dari pintu gerbang. Dia tahu di perkemahan orang Aram itu ada banyak makanan. Tapi apa yang terjadi? Apakah perwira ini menikmati ketika firman Allah itu tergenapi? Tidak. Kenapa? Karena tidak meyakini, bahkan meremehkan ketika firman Allah itu disampaikan. Hanya melihat saja, tetapi tidak menikmati berkat dari penggenapan janji firman Allah. Ini akibatnya, saudara. Dan itu sangat mengerikan. Tidak dijelaskan secara detail seperti apa kok tiba-tiba bisa keinjak-injak. Tapi bisa jadi, saudara, kalau kita berpikir ya, kesenggol, kedorong, gak bisa lagi berdiri. Karena orang terlalu banyak, akhirnya apa? Yang satu injak lagi, yang satu injak lagi. Wes gak mikir rakyat menginjak tanah atau menginjak batu atau menginjak manusia. Pokoknya pikiran mereka sampai ke perkemahan, bisa makan. Itu, saudara, yang terjadi dalam kehidupan perwira yang menjadi ajudan raja. Firman Tuhan tetap terjadi sekalipun ia tidak meyakininya. Firman Tuhan tetap terlaksana sekalipun perwira ini meremehkan. Masa akan Tuhan bisa membuka tingkap-tingkap langit? Hal itu enggak mungkin terjadi. Dia katakan itu enggak mungkin terjadi. Perkataannya tidak mempengaruhi firman Allah untuk Allah laksanakan.
untuk Allah kerjakan. Buktinya rakyat mendapat makanan yang terbaik. Harga yang begitu mahal bisa langsung berubah menjadi murah. Keadaan berubah, mereka enggak hidup lagi dalam ketakutan, dalam pengepungan bangsa Aram. Tidak saudara, tapi Tuhan ubah semuanya. Tidak ada lagi kelaparan yang terjadi. Tuhan menyampaikan apa yang akan Dia lakukan melalui Nabi Elisa. Dan itu tergenapi. Amin saudara. Tuhan menyampaikan banyak sekali firman-Nya kepada saya dan saudara. Dan Ia ingin lakukan ketika kita dalam posisi mungkin dalam tanda kutip menghadapi kelaparan, sulit keadaan ini. Tetapi Tuhan sampaikan, Tuhan pasti tolong, percaya saja. Yakin saja, kita aminkan saudara, kita pegang janji firman Tuhan. Jangan dipilih-pilih. Sekali lagi saya katakan, jangan karena pendeta si A kita enggak senang, akhirnya kita enggak dapat inti dari firman Allah itu. Atau kita hanya sekedar membaca begitu saja Alkitab. Kita enggak terima, ini loh pesan firman Allah yang mau Tuhan nyatakan. Mulai awal tahun Bapak Gembala share di grup untuk kita, untuk lebih memudahkan saya dan saudara membaca Alkitab. 1 hari 1 sampai 3 pasal. 1 sampai 4 pasal. Di situ banyak sekali janji-janji firman Allah. Adakah kita meluangkan waktu untuk membaca, untuk memahami, untuk mengenali apa yang menjadi pesan Allah untuk hidup saya dan saudara? Atau kita lebih mementingkan hal-hal yang lain? Allah po, gua ae wis enggak sibuk. Wong tahun depan yo pasti di-share lagi kok. Tahun depan saja saya baca. Ini programnya 1 tahun selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Memudahkan kita. Adakah kita melakukan hal ini? Dalam kesibukan-kesibukan saya dan saudara. Ketinggalan, tidak membaca saja dalam 1 hari kita bisa ketinggalan banyak saudara. Apalagi kita tunda 2 hari, 3 hari. Wah ketinggalan jauh. Ada jemaat-jemaat yang bertanya ini artinya apa? Perkataan ini, ayat ini artinya apa? Pasal itu seperti apa? Ayat itu seperti apa? Makanya dijelaskan Yesaya, Mazmur pasal 1 sampai pasal. Karena sama-sama kita belajar, ada yang sudah bisa membedakan namanya pasal, ada yang belum terlalu bisa, masih bingung. Jadi ditulis dengan detail, jangan diremehkan saudara. Di tengah-tengah kesulitan hidup saya dan saudara, saat kita baca firman Allah, Tuhan hidupkan firman Allah itu dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Saat kondisi kita sulit, kita dengar firman Allah, mari terima firman Allah itu. Saat pengetahuan saya dan saudara begitu luas, pendidikan kita, gelar akademik kita sudah banyak, IQ kita lebih tinggi di atas rata-rata. Puji Tuhan saudara, tapi ingat, jangan sampai logika kita menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jangan kita olah firman Allah dengan logika saya dan saudara. Mau sekolah sampai S1, S2, S3 silakan. Anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, monggo kalau ada kesempatan, mampu, punya biaya, gak apa-apa. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan, jangan meremehkan firman Tuhan.
Karena kita merasa apa yang disampaikan itu tidak masuk akal. Kita terima dengan iman. Kita aminkan. Amin, saudara. Perwira ini dia tidak nikmati penggenapan firman Allah karena ia tidak meyakini apa yang sudah disampaikan dan menjadi pembelajaran dalam hidup saya dan saudara. Jangan kita remehkan, jangan kita tidak mempercayai. Satu kali kelak apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Amin. Pasti tergenapi. Jangan biarkan keadaan demi keadaan yang terjadi sehingga membuat kita ragu akan firman Allah. Jangan, saudara. Ya, keadaan berubah-ubah. Musim pun berubah-ubah. Hari-hari ini banyak orang yang sakit. Tetapi ingat, saudara, firman Allah tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Allah itu pasti Allah kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Pasti Tuhan genapi. Maka dari itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar mendengar dan melakukan firman Allah. Sekali lagi saya katakan, siapapun yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman-Nya, tangkap baik-baik isi firman Tuhan itu. Kapanpun saya dan saudara membaca Alkitab, pahami, mohon Tuhan, ini maksudnya apa? Ini artinya apa? Saya belum mampu untuk melakukan. Mungkin disuruh kita untuk mengasihi kah? Untuk mengampuni, untuk setia, untuk beribadah. Terima semuanya. Amin, saudara. Ketika Tuhan berfirman, mari kita belajar untuk percaya. Ketika saatnya Tuhan menegur saya dan saudara, karena kita melakukan hal yang salah. Kita melakukan sebuah pelanggaran yang menyebabkan Tuhan sakit hati. Mari bertobat. Ketika Tuhan memerintahkan, mari belajar untuk taat. Logika ini berkata enggak mungkin. Taat saja, saudara. Ikut saja. Kalau rakyat-rakyat Israel juga ikut menolak firman Tuhan, mereka tidak akan menikmati apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tapi ketika mereka tidak menolak, saat firman Tuhan itu tergenapi, mereka ikut menikmati. Ketika keadaan hidup saya dan saudara terlihat sulit, mustahil untuk Tuhan tolong, mari tetap percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada hal-hal yang lain. Amin, saudara. Dan yang terakhir, mari kita buka dalam Bilangan pasalnya yang ke-23. Bilangan pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-19. Bilangan pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Amin, saudara. Apa yang Tuhan sampaikan pasti terjadi. Biar saya dan saudara menjadi jemaat, menjadi anak Tuhan yang melihat dan menikmati janji penggenapan firman Allah yang pasti Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Pegang teguh firman Allah, pegang teguh janji-janji Tuhan dan nikmati semua itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah sampai di sini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kembali kita mau angkat pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah Tuhan pimpin saya. Ku tak berani jalan sendiri. Dalam dunia penuh susah, jangan kau tinggalku sendiri. Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya. Pimpin kami dengan firman-Mu. Ku tak berani jalan sendiri. Dalam dunia penuh susah, jangan kau tinggalku sendiri. Seluruh kaum pria, mari dari awal katakan. Mari dengan iman kaum pria minta pimpinan dari Tuhan. Biar Tuhan mengarahkan setiap langkah kita sesuai dengan kebenarannya. Haleluya. Seluruh kaum wanita mari menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Tuhan mendengar permohonan kami, agar Tuhan tetap memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
sesuai firman-Mu. Menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Pimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau meyakini setiap firman Allah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk menerima dan meyakini setiap apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Sul berdoa. Tuhan
Persepuluhan yang dikembalikan kiranya berkat Allah tercurah bagi kehidupan jemaat-jemaatmu. Kami mengerjakan semuanya berdasarkan dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tolong berkati. Singar bisa dipersilakan duduk. Pengumuman gereja, saudara, selesai ibadah tidak ada latihan KOR, ya, tidak ada latihan KOR. Hari Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu ibadah rumah tangga di keluarga Ibu Diana Carolina, Bapak Lewi, ya, ibadah rumah tangga hari Rabu. Hari Kamis ibadah tengah minggu jam 5:30 sore. Hari Jumat doa puasa pelayan Tuhan dan jemaat. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 17.45. Hari Minggu kita akan mengadakan ibadah raya kemerdekaan, ya saudara, tetap jam 9 pagi. Besok tanggal 9 pagi jam 6.45 anak sekolah minggu. Sekali lagi hari Minggu 16 Agustus ibadah raya kemerdekaan jam 8:30 pagi disertai perjamuan kasih. Nasi ditampung Ibu Riana. Dress code saudara merah putih. Yang punya merah bisa pakai merah, yang nggak punya merah bisa pakai putih. Setelah ibadah saudara ada door prize, ya. Semua jemaat memiliki kesempatan, untuk mendapatkan door prize, tapi berlaku bagi yang hadir. Yang tidak hadir tidak bisa diwakili. Jadi kalau namanya yang kita cabut, kita bacakan, misalnya Bapak A tidak ada, adanya istri dan anaknya, tidak berlaku, kita ganti yang lain. Ya, hanya turut memeriahkan hari kemerdekaan dan hadiahnya sederhana saja saudara. Yang penting kita bersuka cita. Selanjutnya ada games juga saudara. Setelah ibadah ada games mungkin 5-10 menit. Kita akan bagi 3 kategori, kaum pria, kaum wanita grup Maria dan kaum wanita grup Marta. Kita akan games sebentar per kategori, tapi lombanya per individu, bukan kelompok saudara. Kaum pria sendiri, ibu muda, ibu tua sendiri-sendiri, dan bagi pemenang juga dapat hadiah. Ya, setelah itu kita tutup dan kita makan bersama-sama. Karena minggu depan di bawah kanopi itu akan dipergunakan untuk lomba. Bapak Ibu Saudara yang membawa kendaraan bisa parkir di bawah pohon rambutan, mungkin juga bisa parkir di halaman samping rumahnya Mangkis ya. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih banyak untuk jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi
dalam acara ibadah BKSG. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sudah saya laporkan perincian keuangan di grup gereja dan persembahan yang diterima dipakai untuk membeli box atau kontainer tempat barang-barang saudara ya. Demikian, puji Tuhan memberkati kehadiran kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, semua kiranya diberkati oleh Tuhan. Kita akan tamatkan acara ibadah sama-sama bangkit berdiri, doa tamat oleh Bapak Gembala. Kita angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Bisa ditampilkan terlebih dahulu. adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Ketika kami belajar tunduk, ketika kami belajar taat, ketika kami belajar hidup ini di bawah pimpinan firman, maka apa yang Kau firmankan, dan itu menjadi bagian yang utama dalam kehidupan kami. Ampuni kalau mungkin selama ini kami meremehkan firman-Mu. Ampuni kalau selama ini kami tidak fokus akan firman Allah dan firman-Mu tergantikan oleh fokus-fokus yang lain. Melalui ibadah pagi hari ini Engkau mau mengembalikan kami untuk kami kembali setia tunduk di bawah otoritas kebenaran firman Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menolong dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami umat-Mu yang telah hadir. Kami yakin janji-janji ibadah seperti apa yang Kau firmankan itu tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Segala aktivitas kegiatan jemaat-Mu, rumah tangga, perkawinan, ekonomi, kesehatan, sekolah, kuliah, pekerjaan, usaha apapun yang dilakukan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terlebih lagi iman kami semua terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kau. Kami memiliki hidup takut akan Engkau dan kami hidup seturut firman Allah, jadi berkat, jadi saksi
contoh teladan dan garam dunia di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal, kami rindu di waktu dan kesempatan mendatang mereka boleh ada bersama-sama kami memuji nama Engkau. Ibadah-ibadah sepekan yang akan kami kerjakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan mengurapi, dan kami semua bisa turut ambil bagian di dalamnya untuk selalu meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Sertai dalam perjalanan kami pulang sampai di rumah dengan segala selamat. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah, penunjukan belas kasihan serta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, penyertaan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikian pula berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kita sekalian. Kami akhiri ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.